siap-siap ke kembali ke Yona, Irfan, Isla, Dwi Nurul Khalifah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada produk cake dan kue Indonesia pada semester sebelumnya? Pada pertemuan semester sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Oke, sebelum ini silakan. Kue Indonesia dari beras. Oke. Kue Indonesia dari ketan. Kue Indonesia dari ubi. Oke. Ada 3 materi yang kita pelajari sebelumnya ya terkait kue Indonesia. Yang pertama itu kue Indonesia dari beras dan tepung beras. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang kue Indonesia dari tepung hangkue dan agar-agar. Manfaat pembelajaran kita pada hari ini yang diharapkan dari pembelajaran ini. Nah, nanti Ananda bisa menyebutkan, bisa mengetahui, bisa memahami apa-apa saja kue Indonesia dari tepung hangkue dan agar-agar. Selanjutnya, kompetensi yang Ibu harapkan Ananda terampil dalam mengolah kue Indonesia dari hangkue dan agar-agar. Sebelum kita masuk ke materi inti, sekarang Ibu minta Ananda duduk berkelompok. Sebelumnya udah dibagi kelompoknya ya. Masih ingat nama-nama kelompoknya? Oke, silakan. Kita duduk berkelompok. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ananda mampu menjelaskan kue Indonesia dari hangkue dan agar-agar secara tepat, ya. Yang kedua, Ananda nanti dapat menentukan alat-alat yang digunakan dalam pembuatan kue Indonesia dari hangkue dan agar-agar secara mandiri. Ini kira-kira gambar apa? Siapa yang tahu? Apa? Islam apa Islam? Tepung hangkue, karena ada tulisannya ya. Jadi bisa dibaca saja. Oke, ini tepung hangkue. Pernah lihat nggak di pasaran seperti ini? Yang pertama gambar apa Vira? Puding apa? Puding strawberry, oke. Betul ya? Selanjutnya kue cantik manis. Nah, kenapa namanya kue cantik manis? Kenapa kira-kira Aldan? Karena bentuknya cantik. Oke, karena bentuknya cantik dan manis. Oke ya. Bahan dasar pembuatannya itu tepung hangkue. Iya, tepung hangkue. Nah, yang sebelumnya belum tahu, kira-kira tepung hangkue itu terbuat dari apa ya? Apakah sama dengan tepung terigu? Apakah sama dengan tepung beras? Sama enggak? Sama atau enggak? Berbeda. Nah, tepung hangkue ini merupakan tepung yang terbuat dari kacang hijau. Kacang hijau tahu ya semuanya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Vira? Ibu saya di rumah memasak kue dengan tepung cemara. Apakah itu termasuk dengan tepung hangkue? Tepung cemara. Bentuknya sama ya, Vira? Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan Vira? Sebelum Ibu jawab, tanya Bu, ibu saya di rumah bikin bikin agar-agar cemara, namanya dari tepung cemara. Bentuknya pun seperti ini. Nah, apakah itu yang disebut dengan apa, itu sama dengan tepung hangkue? Ada enggak yang tahu? Ada? Masih ragu semuanya? Nah, tepung cemara itu hanya penyebutan yang berbeda ya, Vira. Nah, kalau dalam bahasa Boganya atau bahasa Indonesianya itu tepung hangkue. Kalau cemara itu hanya di beberapa daerah tertentu, khususnya di daerah kita. Nah, di sini ada Ibu tampilkan 3 video nanti. Nah, ini pembuatan kue cantik manis ya, yang bahan pokoknya itu dari tepung hangkue. Supaya dia menyebar satu mutiaranya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam cetakan. Nah, sekarang kita lihat
Jangan tetap berindividu tapi boleh diskusinya per kelompok. Nah, setelah Ananda mengerjakan LKPD ini, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Bisa? Nah, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, dan kelompok yang tidak tampil itu nanti memberikan pertanyaan atau pendapat yang berbeda jika pendapat itu berbeda dengan pendapat si penyaji. Oke, Oden, silakan tolong dibagikan Oden masing-masing satu. Nah, jika ada hal yang tidak dimengerti silakan tanyakan ke Ibu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, nama kue Pandan pisang. Nah, namanya kue pandan pisang. Bahan utamanya itu apa? Bahan pokoknya? Tepung kue ya. Saya kasih aplaus untuk kelompok pertama yang sudah berani tampil pertama. itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara garis besar Ananda sudah memahami apa itu bahan pokok, apa itu bahan cairan, apa itu bahan penambah rasa. Dan Ananda juga sudah memahami apa perbedaan alat persiapan, alat pengolahan dan alat penyajian. Ya. Dan juga sudah memahami teknik pengolahan dari kue tepung kue dan agar-agar. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya atau ada yang mau masih ragu? Silakan ditanyakan. Ya. Oke, Yana, silakan Yana. Apakah untuk pembuatan kue dari tepung kue harus menggunakan santan yang kental? Untuk pembuatan kue dari tepung kue itu tidak perlu menggunakan santan yang sangat kental atau patinya. Biasanya kalau pati santan kita gunakan untuk buat apa? Buat gulai, apa lagi? Buat rendang. Untuk kue, jenis-jenis kue itu tidak perlu menggunakan santan yang kental. Ya, kita menggunakan santan yang sedang saja. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Nah, kalau ada yang masih mau ditanyakan atau masih belum paham, sudah paham semuanya? Sudah siap nggak kira-kira untuk praktek pada pertemuan selanjutnya? Siap. Oke, harus siap ya. Nanti Ibu bagi kelompoknya, Ibu lebih bagi lagi kelompoknya menjadi 3 orang per kelompok. Ada satu kelompok yang 2 orang per kelompok ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, Liliana silakan. Kesimpulan dari materi hari ini adalah tepung kue merupakan tepung yang terbuat dari nasi atau hijau, sedangkan agar-agar terbuat dari telur laut. Ya. Bahan yang digunakan dalam pembuatan kue dari tepung kue dan agar-agar adalah bahan pokok, bahan cair, dan penambah rasa, warna, dan aroma. Oke. Sedangkan alat yang digunakan adalah alat persiapan, pengolahan, dan penyajian. Oke, bagus sekali untuk pertama untuk Liliana. Sudah sangat lengkap ya.
tadi. Nah, bisa dibuka WA-nya, Ibu kirimkan. Nah, silakan dikerjakan. Itu di sana ada 10 soal. Di sana ada 10 soal, silakan dikerjakan. Sesuai dengan pemahaman kalian sendiri. Yang sudah selesai silakan langsung klik kirim. Nanti jawabannya akan langsung terlihat kapan Anda. Nah, sudah ada satu jawaban. Oke, nilainya 90. Siapa ini? Aldan Yuliana, nilainya sudah keluar 90. Oke, tepuk tangan untuk yang dua pertama. Ibu kasih tahu untuk minggu depan pertemuan selanjutnya kita praktek. Nah, yang kita praktekkan nanti Ibu buatkan LKPD-nya, nanti Ibu kirim lagi, Ibu share di grup WhatsApp ya. Nah, LKPD nanti ada 3 jenis yang akan kita buat sesuai video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Nah, untuk pembagian kelompoknya nanti Ibu share lagi di grup. Dan kelompok 1 dan 2 itu membuat kue cantik manis. Kelompok 3 membuat puding Milo Oreo. Kelompok 4 dan 5 membuat marmer kue. Nah, untuk anggota kelompoknya nanti Ibu share ya. Ibu bagi lagi, Ibu lompat lagi. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya pada praktek. Nah, nanti setelah Ibu kirimkan LKPD-nya, LKPD untuk praktik, silahkan dibuat buku perencanaannya seperti biasa. Paham? Nah, untuk kelompoknya nanti setelah ini Ibu share lagi. Kira-kira apa yang Anda rasakan setelah Anda melakukan pembelajaran hari ini? Apa? Oke, Mila, silakan tolong besarkan volumenya sedikit. Senang. Apa lagi? Mendapatkan ilmu baru, itu yang paling penting ya. Nah, karena yang Ibu harapkan Ananda tidak hanya datang ke sini mendengarkan Ibu menjelaskan, tetapi yang paling penting adalah capaian dari pembelajaran yang kita lakukan. Ya, nilai itu hanya sebuah angka, yang penting adalah pemahaman. Paham? Nah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup pembelajaran pada hari ini. Siapa kira-kira yang bisa memimpin doa? Oke, Irfan, silakan. Yang lain dalam posisi siap ya. Perhatian, siap gerak. Hormat gerak. Gerak. Hamdalah. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Silakan dipersiapkan buku perencanaannya, dibawa peralatan prakteknya, uniformnya dilengkapi seperti biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.